Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di Yusef Studio Sablon. Yang pagi ini saya akan mengerjakan sablon gelas seperti ini. Kemudian apa yang perlu kita persiapkan? Nah, tentunya kita siapkan film yang sudah kita afdruk di screen. Nah, ini sudah kita afdruk di screen. Nanti gambarnya seperti ini. Ya, kelihatan ya teman-teman. Ini yang pertama. Kemudian yang kita perlukan juga adalah tinta. Karena ini gelas, kita pakainya tinta kut. Kemudian kita menggunakan minyak pengencernya, minyak YY, dan jangan lupa kita tambahkan dengan katalis beberapa tetes. Karena ini hanya sedikit, kira-kira hanya 100, maka nanti akan saya tambahkan dengan sekitar 6-10 tetes saja. Karena itu sudah cukup untuk merekatkan si tinta di media gelasnya ini. Nah, tentunya teman-teman, alat yang kita gunakan seperti ini, alat sablon gelas. Kemudian ada rakelnya seperti ini. Nanti kita pasang di sini. Nah, baiklah teman-teman, bagaimana proses pengerjaannya? Mari kita lanjutkan. Silahkan teman-teman mengikuti video seterusnya. Nah, teman-teman, ini alat yang ada yang saya punya seperti ini. Alat sablon gelas yang mungkin sudah terlalu kuno, yang model lama, tapi lumayanlah masih bisa digunakan dengan baik. Nah, kita pasang screennya dulu. Ini kita kendorkan bautnya supaya ini bisa kita tarik untuk memasukkan screen. Karena ini screennya panjang, maka ini kita bisa keluarkan sesuai dengan panjangnya screen. Kemudian kita screen masukkan di sini, di tataannya. Kemudian kita kencangkan yang di sini. Kita putar kencang. Kemudian ini yang untuk memegang screen juga kita kencangkan. Di keempat bautnya kita putar, kita kencangkan supaya screen-nya tidak berubah atau tidak bergerak-gerak. Kemudian kita pasang rakelnya. Nah, kita pasang rakelnya di tempat yang sudah disiapkan di sini. Ini rakel ada, ini namanya gagangnya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan di tempat ini bisa kita setel. Rakel ini bisa kita masukkan, mundurkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini sementara kita kencangkan sedikit dulu sebelum kita mengatur yang bagian di bawahnya. Nah, kemudian kita akan mengatur bagian yang di bawahnya, yaitu tempat untuk kita meletakkan gelasnya. Nah, teman-teman, kita akan mengatur untuk meletakkan gelas. Nah, ini karena gelas itu tidak panjang ya teman-teman, pendek. Ini kemarin habis saya pakai untuk nyablon botol, maka ini harus kita rubah dulu. Ini kita kendorkan yang di sini supaya ini bisa bergeser ke sini. Nah, ini juga kita kendorkan sehingga dia bisa bergeser ke sini. Nah, ini kita sesuaikan dengan letak gambar yang akan kita sablon. Kalau gambarnya agak ke sana, maka kita geser ke sana. Kalau gambarnya ke kiri, kita geser ke kiri.
kita sesuaikan dengan letak gambar yang akan disablon di gelas. Nah, kita kira-kira begini. Kemudian kita kencangkan dulu untuk mengatur tinggi rendahnya gelas. Nah, teman-teman, ini karena ini ada gagangnya, maka ini harus kita usahakan dia bisa berputar. Berarti ini kurang geser ke sana supaya gagang ini tidak mengenai si ini pemutar atau lakernya. Maka ini harus kita geser ke kanan sedikit. Kita ukur dulu. Ini stoppernya teman-teman. Ini stopper kita perlukan untuk menahan gelas supaya tidak lepas dari lakernya. Kita kencangkan dulu. Ini bisa kita atur maju mundur. Kita mengendaki gelasnya agak ke kiri atau ke kanan, kita bisa setel di stoppernya. Kita kencangkan dulu. Nah, sedikit lagi mundur. Nah, jadi sudah los, bisa muter ya teman-teman. Karena ini kita perlukan bisa sampai berputar. Kalau dia sudah berputar, maka ini kita kencengin, kita kencangkan supaya tidak berubah lagi posisinya. Nah, ini pertama kita setel dulu supaya dia bisa berputar. Kemudian kita lihat ini posisinya masih miring ke sebelah kanan. Berarti kita bisa merubah ini yang dikendorkan supaya ini terbuka dan ini turun, atau ini yang kita kencangkan atau kita berdirikan ke sana supaya gelas bisa naik. Kita pakai yang kanan saja, kita ubah. Kita naikkan. Kita buat kencang dulu biar tidak bergerak. Kita kendorkan ini yang mengencangkan laker, kita putar. Lakernya kita agak tegakkan supaya si gelas bisa terangkat naik. Nah, ini terangkat naik teman-teman. Nah, pokoknya ini kita usahakan supaya sejajar lurus, karena nanti dia akan berhubungan dengan rakelnya. Kalau rakelnya lurus, maka nanti akan sablonannya akan rata. Maka oleh sebab itu kita ukur dulu supaya ini lurus dengan cara menyetel laker yang kanan atau yang kiri. Kita buka sedikit. Ya, ini sudah. Dan kita akan ukur ketinggian screen. Nah, sebentar, nggak kelihatan ini. Sekarang kita turunkan screennya. Nah, teman-teman, itu bisa terlihat screennya ini terlalu mepet, maka kita akan angkat sedikit. Kita beri ruang untuk supaya gelas bisa berputar, bergerak. Nah, untuk membuat ruang sedikit di atas gelas seperti ini, kita harus mengubah tiang atau penyangga di sebelah kiri dan kanan ya. Penyangga ini dan penyangga yang ini.
Ya, ada dua penyangga kiri dan kanan ini, dan yang di sini kita ubah. Sebab itu kita kendorkan bautnya yang di atas ini. Ini ada bautnya ya teman-teman. Nggak kelihatan ya, ini kita putar, atau bawahnya juga boleh. Ini ada dua baut. Nah, kalau ini kan terlalu lebar ya teman-teman ya, ini lebar, ini kita turunkan lagi supaya agak ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita rasa sudah cukup ukurannya, maka penyangganya kita buat permanen. Dalam arti permanen, kita kencangkan bautnya supaya dia tidak naik turun lagi. Sesuai dengan ukuran yang sudah kita anggap pas ini. Nah, kita kencangkan yang kiri dan yang kanan. Dua-duanya kita setel. Memang persiapannya agak lama ya teman-teman untuk alat yang seperti ini. Tapi kalau sudah siap jalan, jadi tinggal nyablon cepat. Nah, ini kiri kanan sudah pas. Kita buat kencang dulu tiangnya supaya tidak berubah naik turun lagi. Ya, ini berarti gelas sudah bisa berputar. Nanti begini ya teman-teman, tinggal nanti begini sistem kerjanya. Ini kita tarik dan gelasnya ikut berputar. Sekarang kita nyetel rakel supaya pas di atas gelasnya. Nah, ini rakel yang sudah kita pasang teman-teman. Kemudian kita akan lihat jika rakel ini kita turunkan. Nah, ini antara rakel dan gelas belum sejajar. Rakelnya masih lebih ke depan dan gelasnya masih ada di belakangnya. Maka kita bisa mengubah, memundurkan rakel supaya pas di atas gelas, atau dudukannya gelas ini kita majukan. Bisa dengan dua cara tersebut supaya nanti si rakel itu lurus di posisinya di atas gelas di sini. Nah, kita lebih mudah akan memundurkan si rakel saja. Nah, kita tinggal mengendorkan yang ini. Nah, ini kita kendorkan karena tadi belum kita kencangkan permanen ya. Nah, kita mundur. Supaya pas di atas gelas. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Nah, kalau sudah pas nepak di atas gelas, nah ini bautnya kita kencangkan lagi. Supaya nanti waktu kita kerja, waktu proses penyablonan tidak berubah lagi posisinya. Ini rakel sudah pas dengan gelas. Karena apa teman-teman? Kalau rakelnya lebih maju atau lebih mundur, tidak pas di atas posisi gelas, itu nanti hasil
sablonannya akan melebar. Nah, ini sudah selesai yang ini, kemudian kita akan menyetel posisi gambar. Nah, ini posisi gambar masih terlalu jauh ya, maksudnya terlalu jauh dari posisi rakel mulai mengesut, ini terlalu jauh, maka kita akan majukan begini supaya tidak terlalu jauh. Bisa kita setel maju mundurnya teman-teman, seberapa yang kita inginkan, terserah kita mau dari gambar berapa senti terserah. Nah, kalau sudah kita ukur seperti ini, kita matikan gerakan dudukan screen ini supaya tidak bergerak maju mundur lagi. Nah, kita ubah stoppernya yang ini. Nah, ini ada stopper untuk menahan laker di dudukan screen. Kita bisa menggesernya. Ini kita kendorkan. Ini posisinya di belakang sini ya teman-teman, di belakangnya dudukan screen. Ini kita kendorkan. Nah, ini bisa maju mundur, bisa sampai ke ujung sana. Kalau misalnya gambar kita panjang, kita bisa membuat screen kita sampai ke ujung sana. Nah, rakelnya posisinya di ujung screen di sebelah sini. Nah, ini kalau kita pakai untuk gambar ini, maka ini terlalu jauh antara rakel dan gambar. Maka ini kita majukan gambarnya supaya posisi rakelnya tidak terlalu jauh waktu kita menggesut nanti. Nah, kita kira-kira segini ya teman-teman. Segini berarti ini lakernya berhenti di sini. Ini stoppernya kita masukkan untuk menahan roda laker ini supaya dia tidak bergerak lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat kenceng. Nah, jadi nanti setelah kita selesai menggesut, seret, dia kembali akan mentok di sini. Nah, ini untuk persiapan alatnya saya kira sudah cukup selesai. Kemudian kita akan mulai menyiapkan tintanya. Selanjutnya kita akan menyeting supaya gambar pas di tengah-tengah gelas. Nah, teman-teman, ini filmnya di sini, gambarnya. Nah, ini kita letakkan di kira-kira pas di tengah-tengah gelas. Tengah-tengah gelas, di tengah. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di tengah. Nah, pas di tengah. Nah, ini pegangan gelasnya kita taruh pas di bawah di tengah-tengah. Kemudian gambar atau desain kita ukur kira-kira pas di tengah juga. Waktu nanti kita sablon biar pas di tengah. Nah, ini kita seperti ini. Ini kira-kira ya, ini pas di tengah, pas di tengah. Kemudian ini kita putar teman-teman, kita majukan, kita pegang screen-nya, kita majukan sampai pegangan gelasnya itu mentok di bagian belakang screen. Nah, sampai di mentok di sini. Tak. Nah, ini. Kalau sudah begini nanti waktu kita gesut, waktu jalan begini, nanti gambar jatuhnya pas di tengah-tengah gelas. Nah, posisi seperti inilah. Kemudian kita matikan stoppernya di sini. Ini berarti stoppernya kurang maju. Nah, ini stoppernya kita pindah ke sini. Dari sini kita pindah mepet ke roda laker di sini. Karena ini sudah
letak di sini adalah ukuran yang gelas di sini. Gelas mentok di akhir screen. Ini stoppernya di sini. Nah, maka kita pindah stoppernya. Ini kita pindah ke maju sedikit ke sini. Nah, sebentar teman-teman, ini kita kendorkan dulu. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita geser. Nah, nanti posisinya dia, si gelasnya ini nanti akan pas gambarnya di tengah-tengah gelas. Baiklah teman-teman, kita akan mulai menyablon. Kita tuangkan tintanya dulu, karena ini kita pakai tinta merah. Kita kira-kira ya teman-teman ya, secukupnya, karena hanya untuk gelas kira-kira 100 saja. Tinta kut. Kita coba sedikit dulu. Terus kita beri pengencer. Pengencernya ini teman-teman ya. Ye. Jangan lupa kita tetesi katalis. Ya, ini katalisnya sudah hampir habis. Kita tetesi 6 tetes. Kemudian kita aduk. Supaya menyampur antara katalis, tinta, dan minyaknya. Harus benar-benar menyatu ini. Kita lap dulu gambarnya. Nah, setiap kita mau mulai, teman-teman jangan lupa di tes print dulu ya teman-teman di kertas, untuk kita mengetahui hasilnya. Jika nanti masih ada yang belum keluar sempurna, bisa kita betulin dulu atau kita bersihkan dulu. Nah, ini hasilnya, ini masih belum keluar, kita bersihkan dulu.
kita tes spring lagi. Masih kotor, kita ulang lagi. Kita pastikan sampai betul-betul bersih ya teman-teman, sampai betul-betul hasilnya bagus, baru kita mulai di gelasnya. Ini kita kencengin dulu. Ya, ini ya teman-teman hasilnya. Sudah, kita bisa langsung proses kalau sudah pas.